Tourismnya mungkin akan booming, masyarakat masih euforia, pengen jalan-jalan, pengen kemana-mana dan seterusnya. Dan karena itu mungkin sektor-sektor yang terkait dengan tourism, transportasi, pesawat, kemudian kereta api, travel darat dan seterusnya itu mungkin akan melonjak drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Di samping juga misalnya hotel, restoran dan sebagainya. Sekarang orang sudah mulai kuliner, sudah mulai bangkit lagi, walaupun belum semua. Tapi saya kira dalam waktu yang nggak lama, begitu diumumkan kita endemi, gitu, saya yakin itu akan langsung tumpah ruah begitu ya untuk menggambarkan bahwa situasinya langsung berubah cukup besar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu gambaran yang bisa saya berikan dan nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut dari sisi-sisi yang lain sesudah pembicara yang lain menyampaikan materinya. Matur nuwun sangat. Ya, alhamdulillah paparan Mas Akbar dari sisi makroekonomi itu sangat bermanfaat bagi kita ya, pencerahan kita, ilmu-ilmu kita baru dalam konteks makroekonomi sehingga nanti bisa kita melakukan adjustment dalam konteks bisnis sektorial maupun sektor perbankan ya. Oke, lanjut kita menginjak ke sesi berikutnya tentang materi industri halal dalam perspektif praktisi. Pada Kanda Muhammad Amin, CEO Kadin Kabupaten Tegal, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Anang, Mas Haryanto, dan Mas Akbar, serta teman-teman yang lain nih, selamat pagi menjelang siang. Sangat senang hari ini kita bisa bertemu bersama lewat Zoom ya, kita reuni lagi bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Hari ini kita bisa tentang kolaborasi industri halal dengan perbankan syariah. Saya diminta mewakili Kadin, mewakili sektor industri untuk membahas tentang bagaimana perspektif dari praktisi tentang industri halal ini ya. Nah, ingin saya sampaikan tentang pertama tentang ini kalau kita lihat tadi ada ekosistem ya, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, kita lihat ini sebuah ekosistem yang menuju pada industri halal salah satunya gitu ya. Nah, ini tentunya kita mencoba melihat suatu sistem yang harus berkesinambungan, gitu kan. Kalau saya lihat sebetulnya di era sekarang, kalau kita lihat dari sisi pertama dari sisi ekosistem infrastruktur ya, infrastruktur di sini ada yang namanya human capital, gitu kan, ada yang namanya regulasi, branding, ya kan, digital. Ini khususnya digitalisasi ini sebenarnya mau kita mengarah pada ekonomi syariah sebetulnya. Kalau kita lihat secara infrastrukturnya. Contoh misalkan kalau kita lihat dengan digitalisasi sekarang yang ada yang namanya OSS ya. OSS itu online single submission. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sistemnya ini mengarah pada ekonomi syariah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang di dalam semua perizinan gitu kan, semua industri itu berbasis pada online. Nah, kalau dulu kan izin by manual gitu kan. By manual itu akan ada potensi yang namanya kong kali kong, ada yang namanya soal penyogok gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa. Dengan OS ini semua based on document ya, based on data, sehingga mengurangi tingkat suap menyuap dan segalanya. Nah, jadi saya kira ini sebuah era masuk kepada era industri syariah juga. Karena apa? Karena ada yang namanya teknologi, gitu. Termasuk juga teknologi tentang tentang marketplace dan segalanya itu menurut saya sudah masuk pada era industri syariah. Masuk ke sektor real ya, sektor real kita kan sekarang banyak ada yang namanya industri di fashion, industri di kuliner, makanan, kosmetik, ya kan, kesehatan. Ini memang kalau kita lihat ini pasokan ininya harus bisa di tracking ya dari hulu sampai hilir. Nah, sekarang masa kadang-kadang ini kita susah di dalam mencari produk halal ini. Pertama satu ya dari sertifikasi halalnya itu. Nah,
Nah, teman-teman UMKM ya, teman-teman di level-level industri yang kecil itu untuk mendapatkan sertifikasi halal juga tidak mudah juga gitu kan, karena harus melalui proses yang cukup panjang kan. Kemudian contoh misalkan ada juga kayak apa namanya tentang pemotongan sapi, gitu kan. Pemotongan sapi yang tersertifikasi halal juga itu harus selalu digaungkan untuk mendapatkan sertifikat itu sendiri. Jadi di industri halal ini, di lapangan ini memang masih perlu banyak pembenahan, masih perlu banyak perbaikan, gitu kan? Karena apa? Karena ini dunia memang mengarahnya ke sana. Halal itu kan kebalikan daripada haram, kan? Haram itu kan berbahaya. Sehingga sekarang menjadi lifestyle ya, gaya hidup bahwa masyarakat baik yang Muslim maupun yang non Muslim, saya kira sekarang mengarah pada produk-produk yang halal. Karena apa? Aman, ya kan? Satu, aman dari sisi kontennya, ya kan? Dari sisi apa namanya makanan ya, dari sisi kandungannya, aman dari sisi prosesnya, ya kan? Nah itu sesuatu yang menjadi kebutuhan sekarang. Kemudian juga ada yang namanya dunia pariwisata. Nah ini juga agak apa namanya tantangan juga, karena dunia wisata ini kan tidak lepas dari dunia yang apa namanya abu-abu gitu kan. Nah, abu ini kan sebagai daya tarik. Nah, ini tentunya tantangan buat teman-teman di dunia wisata ini bagaimana menciptakan destinasi wisata ini menjadi destinasi yang halal, destinasi yang apa namanya clean, ya kan, healthy, ya kan. Kemudian juga apa namanya safety dan environment-nya apa namanya juga apa namanya terjaga di situ. Jadi di dalam industri real ini memang untuk mengarah ke sana kita masih banyak tantangan, banyak sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, Kadin sendiri selama ini kita juga ada yang namanya MOU dengan MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita sudah ada secara Kadin nasional dengan MES di level nasional juga. Bagaimana kita di sektor apa namanya di aplikasi itu kita mendorong terciptanya apa namanya sebuah produk regulasi undang-undang yang berbasis syariah, gitu kan. Kemudian juga bagaimana kita mengedukasi kepada para pelaku industri untuk apa namanya mengolah secara syariah, secara halal. Juga ada yang namanya kawasan industri halal. Nah, ini di beberapa lokasi sudah dilaksanakan di beberapa tempat industri halal, di mana kawasan itu memang memproduk produk yang halal, kemudian prosesnya, teknologinya juga mengarah ke sana. Tapi ini memang buat kita semuanya sebuah tantangan ya, tantangan yang besar. Marketnya besar, potensinya besar, tetapi arah kesananya harus benar-benar konsisten. Yaitu satu untuk mengarah ke sana, satu ada yang namanya digitalisasi. Nah ini digitalisasi ini sendiri memang menurut kami itu adalah sesuatu yang harus ya dalam era sekarang ini. Bagaimana kita di industri halal ini bisa men-tracking, ya kan, melacak dari hulu sampai hilirnya di situ. Karena apa? Karena ini sudah sebuah poin yang harus dilakukan saat ini. Kedua juga roadmap-nya harus jelas, ya kan. Jangan ganti-ganti, harus inline. Ketiga tentang tadi adanya sinergi dan kolaborasi. Ini penting sekali. Di dalam dunia disruption ekonomi sekarang ini, kita nggak bisa bekerja sendirian. Harus kolaborasi. Harus apa namanya bersama semua stakeholder ya, pemerintah. Kami di level apa namanya lapangan ini kita melihatnya sesuatu yang potensi, tetapi ini juga menjadi tantangan kita semuanya. Karena terutama di level-level UKM ini kita masih perlu banyak berbenah. Biasanya di Kadin ini seringkali kita mengadakan semacam workshop, ya kan, buat teman-teman untuk apa scale up apa namanya terutama UMKM kan. Itu mereka juga kadang-kadang mengalami kendala di dalam sertifikasi halal itu sendiri. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Tentunya dalam hal ini perlu peran pemerintah juga untuk support UMKM.
karena tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk hal-hal seperti itu. Nah, inilah tantangan buat kita semuanya. Ya, ini dari sisi nanti ada dari sisi industri perbankan ya, keuangan syariah juga ini harusnya connect ya antara lembaga keuangan syariah dengan industri syariah, industri halal. Nah, apakah dalam hal pembiayaan ini dari sisi perbankan syariah juga sudah fokus kepada industri sektor syariah? Nah, tentunya harus dilihat karena apa? Ini bicara masalah kompetisi ya antara perbankan syariah dengan perbankan yang konvensional. Ini kan sangat ketat sekali. Nah, oleh karena itu harus ada visi yang sama. Karena sebuah industri, sebuah bisnis, kalau tidak disupport oleh lembaga keuangan juga kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan. Nah, itulah pentingnya kolaborasi antara industri di sektor real yang berbasis syariah, berbasis halal dengan industri sektor keuangan yang berbasis syariah juga. Nah, ini sesuatu yang menurut saya juga tantangan ke depan ya. Karena seperti keuangan syariah juga ini apakah sudah betul syariah sekarang ini kan gitu kan. Apakah sudah betul-betul menggunakan kaidah-kaidah syariah. Karena kadang-kadang kita mulai sekarang tuh masih berbasis juga pada sistem bunga juga di situ. Dan tantangan juga buat teman-teman di keuangan syariah. Jadi ini sebagai sebuah ini aja, sebagai sebuah pembuka aja dari kami ya, dari sektor industri ya. Kami mewakili teman-teman di sektor industri dan Kadin ini. Nanti kita bahas lagi di sisi diskusi ya masalah teman-teman yang lainnya. Ya, siap. Kira cukup dulu, nanti kita pasti di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus kepada Mas Amin ya. Luar biasa. Kita dapat beberapa masukan. Jadi memang kondisi di lapangan itu sangat kompleks, namun challenging gitu ya, sangat-sangat menantang gitu. Dan memang butuh orang-orang yang ya siap berkeringat di lapangan itu gitu. Dan itu butuh kolaborasi dengan teman-teman di akademisi, pemikir-pemikir seperti Mas Akbar gitu, juga teman-teman yang di perbankan syariah gitu. Dan tadi Mas Amin telah banyak memberikan informasi-informasi kepada kita tentang memang ya kita ke depannya harus lebih kolaboratif, lebih keras lagi bekerja biar grow together gitu. Oke, lanjut kepada selanjutnya kita akan bahas tentang peran MES dalam kolaborasi industri halal dan perbankan syariah. Kepada Mas Fudi Heruzadi, Wakil Ketua MES DKI Jakarta. Ini kebetulan ini generasi kedua sebetulnya dari alumni HMI FEUGM. Mas Fudi itu anaknya Kanda Saifuddin Hasan. Kepada Mas Fudi dipersilakan. Siap. Mas, bentar saya persiapan. Oke, ya kita tunggu, nggak apa-apa. Baru datang. Mas Fudi ini sambil menghadiri RUPS HIK Parahyangan. Ya, kita tunggu teman-teman, dan mohon maaf kepada teman-teman semua yang pengen memberikan pertanyaan, pernyataan kepada para pembicara, silakan melalui chat di via Zoom ya. Terima kasih. Ya, Mas Budi udah siap? Oke, saya share screen dulu. Oke. Siap, kepada Mas Budi dipersilakan. Terlihat? Ya, siap, bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang dan pembicara yang lain. Mohon maaf nih, saya baru saja tiba, baru connect pindah ke laptop. Oke, dari saya ini kan saya mau berbicara di atas nama komunitas MES, Masyarakat Ekonomi Syariah di DKI. Jadi apa yang bisa MES sumbangkan untuk industri halal. Sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu masyarakat ekonomi syariah bagi yang belum tahu.
Ini adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini didirikan di 1 Muharram 1422 atau 26 Maret tahun 2001 di Jakarta. Nah, Mas Anang ini mungkin termasuk salah satu foundernya nih, dulu nih MES nih. Lalu setelah itu tersebar di seluruh kota dan ada yang membanggakan ini ada 18 MES wilayah khusus luar negeri. Termasuk dulu saya pernah sebagai pengurus MES di wilayah khusus di UK. Nah, MES ini istimewanya dia adalah asosiasi dengan sistem pentakolik. Artinya multidimensi, dia ada unsur pemerintahnya, ada pengusahanya, ada akademisinya, ada regulator, dan ada ulama. Jadi mereka ini semua bersatu padu untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nah, ini visinya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah pada saat pelantikan, ini foto saat pelantikan MES DKI. Jadi MES DKI ini sebelumnya tahun 2018 ya, sampai 2020 itu aktif kembali. Sebelum 2018 itu dia tidak aktif karena pengurusnya yang masih tersebar. Nah, pada saat tahun 2018 sampai periode sekarang, pengurusannya kita pegang dengan anak muda nih, jadi milenial Muslim. Pada saat pelantikan kita lihat di sini ada ketua MES pusat yang terpilih Bapak Erick Thohir. Untuk ketua umum MES DKI saat ini dijabat oleh Bapak Tito Maulana. Ini pada saat pelantikan ini yang hadir lumayan banyak ya pejabat-pejabatnya ya. Ini membuktikan bahwa MES DKI ini adalah akan membawa perubahan terhadap ekonomi syariah di negeri ini. Oke, next kita ke industri halal. Tadi sudah dipaparkan semuanya oleh pembicara. Ini mungkin saya cuman sebut sedikit aja apa itu industri halal. Industri halal adalah yang dari awalnya, dari hulu sampai ke hilirnya ini adalah memakai bahan yang tersertifikasi halal dan proses produksinya halal. Nah, untuk saat ini di Indonesia sudah mulai membangun ekosistem tersebut. Nah, ini tadi sudah disebutkan tadi apa itu industri halal, mulai dari ada halal travel, halal food, Islamic finance, modest fashion, media and recreation, halal pharmaceutical, sama halal kosmetik. Ini data ini, angka-angka ini juga saya ambil dari State of Global Islamic Economy Report. Nah, apa yang membuat faktor terhadap halal industri ini? Menurut kami ada 3. Pertumbuhan populasi Muslim yang tinggi. Jadi kita lihat populasi Muslim ini terutama yang usia-usia muda sudah banyak sekali. Yang kedua, dengan ada anak mudanya ada gerakan hijrah. Kita lihat di sini gerakan hijrah ini sangat banyak, misalnya komunitasnya, salah satunya Masyarakat Ekonomi Syariah, ada komunitas musyawarah, dan lain-lain. Terus serta melihat fenomena ini tentunya pemerintah memberikan dukungan regulasi untuk pertumbuhan halal produk. Jadi terhadap 3 faktor ini akan berkontribusi terhadap halal industri. Next. Nah, sekarang kita lihat apa dukungan MES yang nyata untuk industri halal ini. Nah, kita lihat di sini halal ekosistem ini saya ambil dari Indonesia Halal Lifestyle Center. Di sini kita lihat nih, MES di sini adalah sebagai supporter dalam halal ekosistem. Nah, karena kita sebagai supporter, apa yang kita berikan ke halal industri ini adalah untuk tahun ini, MES DKI mempunyai salah satu anchor programnya adalah peluncuran e-commerce berbasis syariah yang dengan namanya Pasar. Jadi kita kerjasama sama perusahaan apps
untuk membuat e-commerce berbasis syariah. Nah, e-commerce ini baru ada di Google. Untuk merchant-nya pun sudah sekitar 100 lah, karena kita menggandeng komunitas-komunitas seperti Tajir, Musyawarah, Syariah Friend, sama Gemawira. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah kita mengkurasi dan memastikan bahwa merchant yang ada di apps ini sudah tersertifikasi halal. Apabila dia belum tersertifikasi halal dari LPPOM, kita melakukan membantu untuk mendapatkan cap halal MUI tersebut, serta kalau mereka belum bisa, sebelum mendapatkan cap tersebut, kita membuat surat pernyataan bahwa semua proses dari mereka adalah halal. Oke. Yang kedua, nah, salah satunya karena kita MES ini jaringannya di luar negeri, nah kita akan membuka pasar global. Salah satunya yang kita bisa lihat di sini adalah Ketua Umum MES DKI ini tanda tangan MOU dengan MES Mesir untuk meningkatkan penetrasi produk-produk Indonesia ekspor ke Mesir. Lalu yang ketiga, untuk membangun industri halal juga, terutama sektor UMKM. Nah, kita menyelenggarakan bazar bagi UMKM. Nah, ini yang pertama kita lihat, walaupun cuma sedikit, tapi kita kurasi. Ini ada di Masjid Al-Azhar. Oh iya, untuk merchant anchor kita nih, kalau mungkin tahu adalah Anomali Coffee sama Flip Burger. Di sini ada Elbek Fried Chicken juga. Oke. Nah, setelah itu MES DKI itu pun melakukan analisa, mencoba apa nih yang menjadi gap antara pengusaha dan perbankan syariah untuk memajukan usahanya. Nah, kita telah mencapai kesimpulan bahwa yang pertama, pengusaha ini karena terlalu fokus berusaha, kadang-kadang pada saat mendapatkan order banyak, mereka kurang memahami untuk gimana tuh caranya untuk memberikan atau memperoleh pembiayaan. Lalu yang kedua, di perbankan syariah ini produknya masih bisa terus untuk dikembangkan agar lebih sesuai dengan pasar atau untuk umat. Nah, yang ketiga, karenanya banyak industri yang ada di UMKM, maka pengetahuan dari pihak perbankan harus ditingkatkan terhadap industri tersebut. Seperti misalnya industri fashion, itu kan rata-rata memang agak beda ya sama yang harus ditingkatkan lagi pengetahuan. Nah, solusinya adalah kita coba mengadakan yang pertama, mengadakan inkubator dan atau pelatihan dari industri perbankan. Jadi nanti MES ini akan mengadakan inkubator dengan mengkurasi semua UMKM yang berhak, dan diadakan pelatihan oleh pelatihan pembiayaan, bagaimana cara memperoleh pembiayaan dari industri perbankan syariah. Yang kedua, untuk solusi agar produk perbankan fit ke UMKM, mungkin bisa meluncurkan atau memproduksi produk perbankan. Seperti contohnya kalau di fintech tuh ada Narobah Muqayadah. Nah, kalau di sini pun di perbankan syariah walaupun sudah ada secara regulator, tetapi secara regulasi sudah ada, tetapi prakteknya itu agak susah. Lalu yang ketiga, perlu diadakan forum silaturahmi antara pengusaha dan perbankan untuk memperdalam atau mempelajari industri-industri yang baru untuk para pengusahanya. Nah, demikian dari MES DKI. Terima kasih. Nanti kita menuju tanya jawab saja yang lebih seru. Siap. Demikian, Mas Anang. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kita sampaikan terima kasih, aplaus kepada Mas Budi. Selanjutnya
Kembali lagi kepada teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan lewat chat via Zoom ya. Selanjutnya kita sesi pembicara terakhir dengan materi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri halal. Kepada Mas M. Hadi Maulidin, CEO BPR SAIK Insan Cita Bogor, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Mas Anang? Ya, siap, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Mas Anang dan para pembicara semuanya. Ini yang sudah tidak asing lagi ya, ada Mas Akbar. Ya, senang sekali nih mendengar pemaparan beliau nih. Seperti kita sedang kuliah nih Mas Anang ya. Beliau datanya luar biasa nih. Jadi kita banyak mendapatkan wawasan ya. Juga Mas Budi, Pak Toto, Pak Amin dan semuanya. Izinkan saya mencoba untuk menyampaikan kolaborasi ya antara industri halal dengan perbankan syariah. Baik, yang pertama tadi barangkali sudah dijelaskan ya bahwa negara kita Indonesia memiliki penduduk Muslim 86,9% ya sebagai penduduk Muslim yang terbesar di dunia, sehingga ini tentunya menjadi potensi ya untuk pengembangan industri halal. Kemudian Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar mempunyai potensi ekonomi halal, tadi juga sudah dijelaskan hampir 3.000 triliun ya. Ini baru potensi ya, jadi belum terrealisasi. Kemudian kinerja perbankan syariah cukup baik ya, dengan aset tumbuh sebesar 9,22%, lebih tinggi daripada perbankan konvensional yang di masa pandemi tumbuh 4,9. Namun demikian market share bank syariah itu baru 6,13%. Kemudian secara posisi global, di mana posisi kita Indonesia, kalau kita lihat, ya ini juga data saya ambil dari State of the Global Islamic Economy, memang ada peningkatan ya. Jadi top 15 ya dari ekonomi Islam secara global, Indonesia dari saat ini menduduki peringkat keempat ya. Kemudian sektor halal food yang tahun 2019 Indonesia tidak ada, sekarang masuk ke peringkat keempat. Nah, kemudian Islamic Finance ya kita masih ada di jajaran 10 besar ya. Kemudian tadi Mas Akbar menjelaskan Muslim friendly travel. Nah, jadi secara umum peringkat Indonesia secara global sudah masuk ke 10 besar. Di sini farmasi yang tahun 2019 tidak masuk, sekarang Indonesia masuk ke peringkat ke-6. Ya, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin menempati posisi yang sangat kuat ya di industri halal global. Dan faktor-faktor di balik pesatnya pertumbuhan industri halal global ini tentunya karena populasi Muslim yang meningkat, ya, kemudian PDB negara Muslim, pasar halal yang semakin berkembang, meningkatnya gaya hidup Muslim, dan pertumbuhan ekosistem halal. Nah ini saya mengutip ya bahwa selama pandemi ya ternyata industri halal ini menjadi primadona ya, di era new normal. Jadi wabah COVID-19 meningkatkan awareness masyarakat terhadap prinsip halalan thayyiban, di mana dalam Islam ya kita diminta untuk memakan yang halal dan baik ya, tidak hanya halal tapi juga baik. Ini berdasarkan survei McKinsey melaporkan bahwa 42%
responden di Indonesia semakin peduli dengan kebersihan dan higienitas makanan. Nah, pengelola makanan yang bersih dan higienis sesuai dengan prinsip halal dan thayyiban, halal dan baik. Salah satu hikmah dari wabah ini mengingatkan kita akan pentingnya makanan yang halal. Ya, kemudian makanan yang halal tentunya akan lebih diperhatikan oleh konsumen di masa new normal ini. Ini menurut Wapres kita, pemberlakuan tatanan baru, aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Sehingga ini menjadi peluang khususnya di sisi makanan ya. Dan tentunya apapun di era new normal ini, di era pandemi ini, kita dituntut untuk semuanya bersih. Ini karena saya diminta menyampaikan kaitan dengan perbankan, ini saya sampaikan perbankan syariah, ada 12 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 165 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini perkembangan pada September 2021 ya, tapi di 2021 di Desember juga tidak jauh berbeda. Jadi market share keuangan syariah itu baru 10,19%. Ya, kemudian market share perbankan syariah dengan industri perbankan itu juga yang sebelumnya kita terbelenggu di angka 5% ya, sekarang sudah naik alhamdulillah 6,5. Barangkali nanti ada konversi dari beberapa BPD itu juga akan meningkatkan. Ya, mudah-mudahan bisa sampai di angka 10%. Nah, ini aset DPK dan PD perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif meskipun di masa pandemi. Ya, serta jumlah rekening perbankan juga terus menunjukkan peningkatan. Nah, ini tadi disampaikan ya, kebetulan saya di BPR Syariah, salah satu grup HIK ya. Saat ini pertumbuhan BPR Syariah ya di masa pandemi juga lebih baik ya dibandingkan BPR konvensional. Nah, di sini aset BPR Syariah tumbuh 14,3, sementara BPR konven 8,3. Kemudian pertumbuhan pembiayaan BPR Syariah juga lebih tinggi 8% dibandingkan BPR konven 3,9, dan pertumbuhan DPK 18,25, kemudian BPR 10,6. Jadi di awal pandemi bisnis BPRS masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Nah, jadi biasanya kalau di masa krisis kita kesulitan likuiditas ya, tapi justru nih di industri BPR Syariah kita malah mencatatkan kenaikan ya, baik dari sisi aset, pembiayaan maupun DPK. Nah, ini kemudian ini outlook ya BPR Syariah atau bangsa di tahun 2022. Ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi menyebabkan bank semakin berhati-hati. Namun demikian di tahun 2022 ini insya Allah seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Akbar ya, kita akan masuk ke fase recovery. Jadi bank-bank akan lebih terdorong untuk menyalurkan pembiayaan di tahun 2022. Ini artinya sektor halal juga mesti dikembangkan. Ini sekilas saya sampaikan roadmap pengembangan perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK. Di sini memang di samping penguatan identitas, ada juga sinergi ekosistem ekonomi syariah, ya, termasuk sinergi dengan industri halal. Sehingga memang industri halal itu harus terkait dengan perbankan syariah. Artinya ketika kita bicara ya misalkan industri halal, maka sebaiknya ya mereka kerjasama itu dengan industri perbankan syariah, sehingga itu terjadi koneksi ya, konektivitas. Ini beberapa roadmap yang memang kami di industri juga seringkali didorong ya oleh OJK untuk bisa meningkatkan sinergitas dengan industri halal. Nah, kemudian ini sinergi BPRS dengan ekosistem
ekonomi syariah ya, karena jumlah BPRS itu di Indonesia 165 tersebar di Indonesia ya. Kalau barangkali kalau bank umum lebih terbatas ya ke UMKM, namun di BPRS itu sektor UMKM itu mencapai 52,4%. Artinya memang BPRS ini diciptakan untuk membantu sektor UMKM ya, tentunya implementasi produk unit syariah termasuk sektor UMKM dan value chain ibadah haji dan umroh. Nah, ini ada beberapa usulan ya sinergi bank syariah dengan industri halal. Pertama, mendorong peningkatan peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan di industri halal. Jadi di sini ya, pengembangan infrastruktur industri halal merupakan salah satu proyek prioritas pada rancangan pembangunan jangka menengah nasional. Nah, sehingga Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diharapkan dapat berkontribusi secara optimal pada transaksi keuangan di industri halal. Kemudian yang kedua, mendorong kontribusi Bank Syariah dalam value chain pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya, tadi disampaikan insya Allah di tahun 2022 ini sudah akan banyak jamaah umroh ya, sehingga Bank Syariah ya sebenarnya kita juga sudah mulai ya, artinya sejak awal dari sisi tabungan haji ya juga sudah di Bank Syariah, kemudian juga ada pembiayaan untuk umroh itu juga kami lakukan ya kerjasama dengan travel. Kemudian mendorong perbankan syariah menyiapkan pembiayaan UMKM yang sejalan dengan industri halal. Jadi BPR Syariah ya memang mayoritas tadi 52% itu ke sektor UMKM, sehingga ini peluang bank besar bagi Bank Syariah untuk dapat menyalurkan pembiayaan tersebut. Kemudian Bank Syariah ya tentunya juga diharapkan membantu sektor UMKM dengan memberikan inovasi model bisnis yang lebih menunjukkan keunikan syariah. Ya, tadi disampaikan Bank Syariah itu kita tidak memberikan uang ya, tapi kita memberikan barang. Jadi setiap transaksi yang kita berikan itu harus ada underlying asetnya. Sehingga tadi disampaikan bahwa apakah Bank Syariah itu sama ya dengan konvensional, ya kita memang dengan keberpihakan kepada UMKM tentunya kita mensupport permodalan mereka ya, bahkan kita memberikan beberapa pendidikan ya untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Kemudian mendorong peningkatan penggunaan produk dan layanan perbankan syariah dalam transaksi di halal marketplace ya. Saya kira ini dengan adanya pandemi beberapa bank sudah melakukan, tadi Mas Budi juga sudah menjelaskan bahwa halal marketplace saat ini setelah bermunculan tinggal nanti kita tingkatkan. Namun demikian ya perlu disadari juga bahwa ada beberapa tantangan ya yang perlu saya sampaikan. Industri halal yang pertama, kemudahan sertifikasi halal, kemudian penguatan komunitas. Nah, ini sedang terus kita gagas ya. Kemudian sosialisasi, edukasi dan promosi, dukungan ekosistem dan regulasi, kemudian lembaga pembiayaan membutuhkan jaminan. Ini tantangan ya, karena usaha halal ya dengan peraturan yang ada di perbankan, ini kita biasa masyarakat adanya jaminan. Ini bagaimana nanti kita bisa kerjasama dengan penjaminan ya barangkali, sehingga atau mungkin kita bisa berikan pembiayaan melalui Qardul Hasan, itu juga menjadi solusi ya keberpihakan Bank Syariah terhadap industri halal. Ada 4 langkah ya strategis ya menurut saya untuk meningkatkan industri halal ini. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk halal. Sebagai contoh bahwa makanan halal adalah makanan sehat, kemudian membangun jejaring kerjasama dari berbagai unit usaha. Ya, tadi Mas Amin dari Kadin ya menyampaikan memang kita harus punya komunitas ya, sehingga karena bank ini kan memberikan pembiayaan itu berdasarkan karakter yang pertama ya.
Kalau sudah ada jaringan mungkin sudah kenal lama, sudah bagus ya, mungkin jaminannya bisa menjadi faktor yang kesekian ya, tapi karakter itu yang memang menjadi dasar ya. Dan memperkuat pembiayaan syariah melalui integrasi pembiayaan sosial dengan pembiayaan komersial syariah. Ya, kami di syariah tentunya ada pembiayaan sosial ya dengan akad Qardul Hasan. Ya, tadi juga dikatakan ada lembaga wakaf, itu juga menjadi solusi ya buat kita kerjasama dengan UMKM yang mendorong industri halal. Kemudian mendorong digitalisasi yang menampilkan produk halal berkualitas. Seperti sekarang ini BI sedang mengembangkan industri kreatif syariah Indonesia. Baik, beberapa tantangan ini ya sebenarnya memang terjadi karena rendahnya literasi keuangan syariah. Ya, kalau kita lihat literasi keuangan syariah itu baru 8,9%. Ya, sehingga ini akhirnya barangkali belum ada kaitan yang signifikan ya antara perkembangan halal dengan bank syariah. Ya, karena masyarakat ini masih 8,9% yang kenal dengan keuangan syariah. Ini ada beberapa produknya dan produknya rata-rata ini masih didominasi oleh tabungan. Jadi produk pembiayaan ini justru masih sedikit ya, masih 0, sekian ya, sehingga memang ini diperlukan literasi dan inklusi supaya masyarakat semakin tahu ya, karena setelah ya pengalaman kami setelah kami lakukan sosialisasi penjelasan ya, mereka baru tahu oh ternyata syariah itu berbeda ya dengan konvensional ya, baik itu harganya ya, produknya, pelayanannya begitu. Nah ini barangkali ini PR kita semua nih ya untuk meningkatkan literasi dan keuangan syariah. Nah ini beberapa contoh ya bahwa kami di BPR Syariah di HIK ini membiayai sektor UMKM. Ini ada usaha peternakan ayam, ya, kemudian ini ada farmasi ya. Kami ini contoh kecil saja ya bahwa ternyata masyarakat kita itu banyak juga yang memang belum melek secara digitalisasi, sehingga kita harus lakukan pendekatan ke pasar-pasar ya. Mereka di masa pandemi ya ini alhamdulillah tidak terdampak ya, tadi dijelaskan. Jadi memang sektor obat-obatan ya, kemudian juga ada fashion ya, ada makanan, itu relatif tidak menjadi kendala. Ini beberapa hal yang kami lakukan untuk terus mengenalkan sistem keuangan syariah kepada masyarakat. Memang kita harus sering ya mengadakan literasi inklusi sehingga akhirnya mereka paham ya bahwa ada lembaga keuangan syariah yang menawarkan alternatif pembiayaan yang ini tentunya belum banyak digarap ya oleh sektor perbankan. Nah ini kami ini banyak karena kami di kebetulan Insan Cita ini di Kabupaten Bogor, jadi banyak sekali ini sekolah-sekolah ini belum dikelola dengan baik keuangannya, ya masih manual. 2 menit lagi ya Mas. Jadi kami ya masuk ke sini untuk kemudian mengenalkan bank syariah. Baik, saya kira demikian ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini ada untuk mengetahui profil kami ini bisa dibuka ya di www.co.id. Terakhir saya ingin ngasih pantun nih Mas Anang ya. Siap. Ya, boleh Pak Anang ya? Boleh. Kuliner halal, makanannya bersih, daftar harga, dibuat list. Cukup sekian dan terima kasih untuk yang ikut webinar sampai habis. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah saya sangat-sangat exciting gitu ya, sangat-sangat surprise. Jadi selama saya pandemi ini udah puluhan kali saya mengadakan webinar seperti ini. Saya sangat salut dengan event hari ini. Secara quality pematerinya ini sangat yang paling terbaik yang pernah saya host gitu.
walaupun apa ya pengikutnya apa pesertanya nggak terlalu banyak gitu. Tapi itu nggak apa-apa karena kita tujuannya bukan untuk kampanye banyak orang, tapi kita keikhlasan menebarkan ilmu, menebarkan kebaikan. Saya yakin itu udah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum mengarah ke apa tanya jawab, minta tolong ke semuanya untuk apa open video ya, open screen, kita foto bersama gitu. Karena nanti kalau fotonya terakhir nanti biasanya udah berkurang banyak pesertanya gitu. Silakan minta tolong. Ya. Alhamdulillah ini ada Mas Boho ya dari biasa. Yes, ditunggu teman-teman yang apa gabung untuk kita apa open screen. Terus apa ini Pak Wahyu, Pak Setio Kudus, Mbak Rena, Pak Anggoro, Mas Anton Witono, Mas Erwin, terus ini Mbak Yani, Pak Cepi, Mas Nandi, Pak Hadi, minta tolong ya ini Mbak Ais, Pak Hadi, open mic semuanya, Mas ini, oke. Nah, Mas Nandi udah ya memperbaiki rambut, malah makin ganteng nih. Oh. Silakan teman-teman yang bisa apa memfoto dari laptopnya. Siapa yang volunteer? Ternyata nggak bisa semuanya, nggak bisa full screen. Dibantu siapa nih ya? Yang jadi volunteer memfoto? Mas Akbar bisa, Mas Akbar? Siap. Nggak ada. Hah? Ya, bisa. Oke. Oke. Silakan dia bawa Mas Akbar. Oke, monggo ini ada 2 halaman. Ya, halaman 1 dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Sebentar, saya paste dulu. Kemudian halaman 2, saya persilakan ya, bagi Bapak sih sama aja ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sampun, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Akbar. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Kita buka dulu di chatnya ya. Di chat saya yakin udah banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini tolong disampaikan ya yang belum kebaca. Oke, ini pertama dari Pak Wahyu Saifullah. Saya Wahyu dari Tegal, mohon izin mau bertanya. Hari ini ada kemajuan pesat di Indonesia. Bahkan pemerintah sudah mewajibkan untuk UMKM produk makanan maupun minuman khususnya harus memiliki sertifikat halal. Ada kekhawatiran karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim sebagai strategi pemasaran yang ingin ditanyakan ukuran dan jaminan barang produksi tersebut memiliki kadar halal secara sains dan kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Monggo dijawab nih, kayaknya yang cocok nih Mas Akbar kali ya. Silakan Mas Akbar. Oke, jadi kita tahu masyarakat kita sebenarnya kan mayoritas Muslim ya, sehingga secara alam bawah sadar kita berasumsi bahwa produk-produk kita itu secara umum halal kecuali yang jelas-jelas halal kecuali yang jelas haram. Walaupun sebenarnya asumsi ini nggak selalu benar gitu, karena meskipun mayoritas Muslim kadang-kadang juga penjualnya atau produsennya itu nggak hati-hati sehingga mengandung barang-barang yang tidak halal. Nah, karena itulah maka sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua pada dasar undang-undang itu mengatakan begini, semua produk yang masuk didistribusikan dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, gitu ya. Sebenarnya tegas begitu bunyi pasalnya, baik itu produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat halal? Untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, sekarang prosesnya adalah mengajukan permohonan ke BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, meskipun nanti dalam prosesnya akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Dan tadi sudah sempat disebutkan juga di awal, nanti ada proses teknis yang melibatkan lembaga pemeriksa halal dan sebagainya. Nah, apakah produk yang sudah mendapat sertifikat itu pasti halal, gitu ya?
Ya kalau sudah sampai di level itu ada dua kemungkinan. Insya Allah pertama karena itu sudah prosesnya maka pasti halal. Kedua, kalaupun ada pelanggaran maka itu berarti masuknya adalah sudah perkara hukum gitu ya, mungkin perkara pidana begitu ya, bahwa itu terjadi kasus penipuan di sana, bahwa mengaku halal sudah mendapat sertifikat halal tapi kemudian ternyata tidak halal, maka persoalan sudah masuk ke ranah hukum. Ngoten saya kira Mas Anang jawabannya nggih. Oke, siap. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Mas Adi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua, saya Adi dari Startup Tumbuh Kembang. Kami bergerak di bidang digitalisasi UMKM, kerjasama dengan beberapa bank konvensional dan syariah untuk penyaluran KUR dan KUR syariah. Kami juga saat ini bekerja sama dengan lembaga non-bank. Yang kami lakukan antara lain digitalisasi UMKM melalui penyediaan POS dan OMS, Ordering Management System. 2. Supply chain financing antara distributor dan produsen dengan UMKM. 3. Scale up UMKM dengan cara mempermudah akses ke permodalan, memberikan peluang side revenue dari POB dan mini banking, memberikan akses langsung kepada distributor produsen bagi UMKM. Mohon maaf karena mendadak saya ada acara lain. Oh, ini tidak bertanya ternyata. Apabila ada yang ingin berkolaborasi dengan kami bisa kontak ke nomor sekian-sekian. Oke, ini pernyataan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Ibu Rena Mutia. Panitia mohon bertanya apakah ada perkumpulan pengusaha kos-kosan? Apakah sudah ada sertifikasi halal untuk kos-kosan? Dan bagaimana caranya untuk meningkatkan penyewa? Apakah ada marketplace untuk hal ini? Terima kasih. Terus ini saya jawab ya, karena kebetulan saya punya usaha kos-kosan dan juga punya beberapa usaha di bidang properti. Saya jawab, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan ironisnya di luar sana saat ini asosiasi kos-kosan itu hanya dimiliki oleh non-muslim. Jadi ada udah mendirikan asosiasi kos-kosan, tapi itu kos-kosan yang bukan halal dan bukan syariah, dia dibentuk oleh teman-teman kita non pribumi gitu, dan itu ada di YouTube dan itu sangat masif di sana. Lah, saya waktu menemukan itu, saya cari-cari di mana-mana tentang asosiasi kos halal atau kos syariah ini, sampai saat ini belum ada. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita menjadi ada gitu. Saya yakin kalau nanti difasilitasi oleh teman-teman yang dari MES, terus juga dari Mas Akbar dan sebagainya, kita harus mendesain itu. Kita sekarang itu sistem atau ketentuan tentang properti halal itu belum ada. Terus tentang kos halal juga belum ada. Nah, ini tantangannya ke depan karena tadi yang dijelaskan tadi itu kuliner, fashion, travel, terus juga keuangan, finance lah. Yang ini yang properti dan kos-kosan itu sampai sekarang belum ada gitu. Dan harapannya ya nanti akan menjadi ada gitu. Itu kalau tanggapan dari saya pribadi. Silakan kalau teman-teman umpamanya Mas Muhammad Amin, silakan Mas Muhammad Amin menjawab pertanyaan ini. Ya, silakan Mas Amin. Ya, baik Mas Anang. Ini tentang kos-kosan ya? Ya, halal. Ya, halal ya. Saya kira ini perlu buat asosiasi nih. Seperti halnya ada yang namanya PHRI itu kan, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Itu ada yang namanya asosiasinya. Nah, itu mungkin perlu ada yang namanya Persatuan Kos-kosan ya dan Kafe Indonesia misalnya gitu kan. Jadi sejenis kan. Nah, ini penting ya karena apa? Dengan asosiasi itu ada semacam komunikasi gitu kan, ada semacam kerjasama, standarisasi di situ. Nah, sehingga hal-hal yang mengarah pada kos-kosan halal itu bisa dibuat lewat sebuah asosiasi. Saya kira penting karena apa? Sesuatu yang baik kalau tidak di manage dengan baik juga kan hasilnya kurang baik. Nah, saya sangat mendukung, nanti saya kira ini bisa menjadi sebuah gagasan dibikin asosiasi kos-kosan dengan syariah gitu. Karena apa? Saat ini memang kalau kita sendiri itu gaulnya kurang, ya kan?
apalagi kita untuk apa namanya bargaining power-nya kurang kan. Nah, dengan adanya asosiasi, Kadin kan juga merupakan wadah atau rumah bersama, ya kan. Nah, itu bisa menjadi bagian dari Kadin, asosiasi kos-kosan syariah. Saya sangat mendukung itu, Mas. Jadi sebenarnya ada PHRI ya, Persatuan Hotel dan Resort Indonesia, bikin Persatuan Kos-kosan Syariah Indonesia, ya kan, PSI gitu kan, Persatuan Kos-kosan PKSI kan. Nah, saya kira penting sekali, sehingga saya sangat mendukung. Terus yang sebelumnya Mas dari Mas Adi ya, Ya, Adi Nugraha. tadi yang startup tumbuh kembang, saya kira itu bagus. Artinya kita bisalah Kadin bisa berkongsi dengan mereka. Karena apa? Karena di kami juga ada yang namanya PT Kasir ya di Tegal ya. Tegal itu memang kita ada MOU juga dengan mereka tentang bagaimana kita mengedukasi para UMKM, ya kan. Nah, termasuk juga dengan Perbarindo, ya kan, Persatuan BPR Indonesia di level Jawa Tengah. Itu juga ada yang namanya kerjasama untuk digitalisasi UMKM. Jadi kami sangat terbuka dari Kadin, dari komnas manapun untuk bersama-sama membangun sebuah kolaborasi, ya kan, bagaimana men-scale up UMKM, terutama di digitalisasi, baik untuk manajemennya, keuangannya, pemasarannya, itu perlu digitalisasi semuanya. Betul, Mas Anang? Monggo. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Rena yang belum dijawab ya, terkait dengan marketplace. Jadi marketplace yang saya kenal, yang kaitannya sama kos-kosan dan hunian, itu yang khusus syariah sampai sekarang belum ada ya. Dan mungkin nanti bisa diinisiasi atau difasilitasi oleh tadi yang marketplace yang mau dibikin oleh Mas Budi dengan MS DKI ya. Namun yang ada sekarang marketplace itu yang saya ikuti itu Mamikos. Mamikos itu milik anak-anak milenial di Jogja itu. Dan itu saya ikut di sana. Dan itu sangat membantu usaha kos-kosan saya. Itu satu. Terus yang kedua ya itu marketplace yang ada di Red Doors sama di Oyo gitu. Nah, itu ada menjadi tantangan gitu. Di dua marketplace itu kan citranya negatif gitu ya. Citranya negatif karena itu menjadi tempat untuk yang nggak bener lah gitu. Lah, kita harus mendisrupt itu gitu loh. Dalam aktivitas pekerjaan saya itu saya sering keluar kota gitu, ke Bogor, ke Sumedang, ke Garut, ke Bandung gitu. Dan saya selalu menginap di jaringan Oyo sama di Red Doors gitu. Tapi selalu saya pakai kopiah gitu. Jadi dan kalau subuh ya saya keluar dari kamar terus saya cari masjid gitu. Nah, itu akan mendisrupt. Jadi nilai cita-cita negatif tadi ya kita bisa tanggulangi gitu. Nah, marketplace sudah banyak gitu. Dan saya yakin itu sangat membantu. Khususnya aja marketplace yang ini Mamikos itu sangat membantu bagi usaha saya. Jadi Mbak Rena itu bisa tuh kalau selama ini punya usaha kos-kosan dan akan mau masuk marketplace itu listing di Mamikos itu. Itu dari saya. Dan memang organisasi ke depan kita tadi udah difasilitasi oleh Mas Muhammad Amin bahwa ya kita perlu membantu asosiasi kos halal. Itu tuh sangat penting gitu. Karena dengan kita punya asosiasi, maka kita bisa membuat standar kehalalan, standar pelayanan dan sebagainya. Setelah itu kita bisa membuat sertifikasi. Setelah kita punya format modul sertifikasi, maka selanjutnya kita ke BNSP untuk BNSP menerbitkan sertifikasi untuk kos-kosan halal. Itu sangat penting. Teman-teman, itu tentang kos-kos halal ya. Terus saya lanjut ke Mas Irfat Hista Saprudin, kos-kos syariah masih penuh tantangan. Oke, sebelum kos-kos syariah penuh tantangan, definisi syariah sendiri juga belum firm gitu di sektor ini gitu. Hanya sekedar branding gitu, kos syariah gitu. Tapi sebetulnya di dalamnya ya tidak syariah gitu, itu banyak sekali gitu. Dan itu menjadi tantangan kita bersama. Lanjut ke Pak Tugio Sumati. Mohon izin bertanya, mungkin bisa dijelaskan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah agar industri halal dapat berkembang di Indonesia, termasuk kepada investor asing. Matur nuwun. Waduh, ini siapa yang jawab ya? Karena nggak ada perwakilan government di sini ya. Mas Amin bisa menjawab nih, Mas Amin. Monggo, Mas.
bentuk-bentuk kebijakan keberpihakan pemerintah agar industri halal dapat berkembang di Indonesia termasuk para investor asing. Saya kira kalau dari sisi bentuk dukungan pemerintah itu secara apa namanya eksplisit, artinya dimanapun pasti ada ya, secara baik apa undang-undang maupun dalam bentuk program pasti ada gitu. Nantinya bagaimana kita yang di level teman-teman industri memang harus aktif pada komunitas ya, pada asosiasi untuk bisa kolaborasi dengan pemerintah. Kami di Kadin sering kita mengadakan semacam apa namanya fokus group discussion. Jadi kita dengan beberapa chapter ya, beberapa segmen, misalkan segmen pariwisata, segmen UMKM, kita bikin fokus group discussion dengan pihak terkait dari Pemda atau pemerintah. Bagaimana kita membranding ya, bagaimana kita bersama-sama berbicara tentang pariwisata, tentang UMKM, sehingga dari sisi Pemda atau pemerintah itu harus support, ya kan, apa yang menjadi kebutuhan dunia industri, karena bagaimanapun semua regulasi justru adalah swasta, ya kan, industri kita. Nah, sehingga beberapa hal kayak kemarin kita ada Perbup ya, peraturan bupati yang tentang tentang sesuatu industri properti. Ternyata ada hal yang perlu didiskusi lebih awal. Jadi kita juga sampaikan. Kita tunda pelaksanaan perbupnya. Kita diskusi lagi. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman di industri harus aktif merapat ke asosiasi, ya kan. Nah, Kadin sebagai rumah bersama ini siap mendampingi untuk komunikasi dengan pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Itu masalah. Makanya pentingnya Ya, kita siap. seperti itu. Siap. Oke. Dari Mas Wahyu Saifullah lagi, kalau secara aturan hukum negara saya sepakat, tapi secara sains kandungan halal dan secara kitab sucinya belum kejawab. Secara sains yang bertanggung jawab siapa begitu? Mas Akbar nih, silakan yang jawab yang kayak gini-gini nih. Akbar betul. Wah, padahal sebenarnya ini harusnya ya ahli syariah gitu ya, atau minimal pemeriksa halal yang bersertifikat gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, supaya kita bisa diskusi. Jadi ya pada dasarnya di situ ada ilmunya ya, ada halal science. Saya kebetulan juga sebelumnya adalah pengelola program studi perekonomian Islam dan industri halal. Sekarang sudah pindah tapi masih di situ membantu sebagai dosen di UGM ya S3. Nah, di situ juga ada mata kuliah itu khusus ya, mata kuliah tentang sistem penjaminan halal, lalu kemudian ada bahasan yang berkaitan dengan sains halal gitu ya. Jadi di situ ada ilmunya sebenarnya. Walaupun saya terus terang kalau detailnya juga nggak paham gitu. Tapi insya Allah gitu ya, para ahli di situ ada ahli dari bidang farmasi, ada ahli dari bidang peternakan, ada ahli dari macam-macam lah bidang itu. Mereka sudah punya ilmunya gitu ya. Jadi saya percaya kepada beliau-beliau gitu ya. Level saya makomnya bukan untuk, tapi insya Allah yang saya ingin katakan bahwa ini ada ilmunya dan bukan kemudian asal-asalan gitu ya, dan melibatkan tokoh dari lintas disiplin. Makanya luar biasa. Jadi dari obrolan-obrolan kita ini banyak sebetulnya PR-PR yang kita garap dengan kolaborasi gitu. Dan ini lanjut bahwa dari Bu Rena lagi ya, Pak Anang mohon diinisiasi untuk asosiasi kos syariah gitu. Siap. Jadi ini sebetulnya ada dalam benak pikiran saya setahun yang lalu gitu. Kenapa sih bisa kayak gini gitu? Kita belum punya tentang asosiasi kos syariah gitu. Dan harapannya tadi udah ada tawaran dari Mas Amin gitu, dari Kadin. Terus juga tadi ada memang rencana kerja dari Mas Fudi tadi kan dari MS Jakarta gitu. Memang udah diinisiasi ke sana. Oke, kepada Bu Rena minta tolong Bu Rena hubungin nomor WA saya Bu ya. Kita nanti elaborasi lebih lanjut. Terus dari Mbak Es. Nah, ini cocoknya untuk Mas Hadi. Saya 5 tahun yang lalu pernah meminjam uang modal usaha. Saya akhirnya pinjam ke bank konvensional karena bunga lebih ringan dan syaratnya lebih mudah. Saya harap sekarang ini di bank syariah pun bisa seperti itu, supaya UMKM Muslim yang awalan usaha lebih berkah dengan meminjam modal di bank syariah. Silakan Mas Hadi untuk menjawab. Baik, terima kasih. Tadi dengan siapa Ibu Bois ya? Baik Bois.
Jadi saat ini sebenarnya kalau di lembaga syariah itu juga kita sudah bisa bersaing lah ya. Jadi artinya dari sisi apa tadi kalau di konvensional itu barangkali kita kenal istilah bunganya. Kalau di syariah ada margin atau bagi hasil. Nah, sekarang ini bahkan di beberapa apa untuk modal kerja ya seperti sektor UMKM sebenarnya kami juga punya beberapa produk ya produk untuk pengembangan usaha kecil dan mikro sehingga barangkali ya tadi sekali lagi dari tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah ya barangkali belum banyak yang mengenal, tapi kondisi hari ini saya kira sudah berbeda ya, sudah banyak juga bank syariah ataupun BPR syariah yang juga sudah melakukan promosi ya secara masif ya, sehingga masyarakat juga mendapatkan kemudahan ya. Bahkan saat ini beberapa lembaga pemerintah juga sudah menjalin hubungan dengan bank syariah atau BPR syariah seperti misalkan LPDB ya lembaga pengelola dana bergulir itu mereka juga kerjasama dengan beberapa bank umum atau BPR syariah itu dengan dengan margin yang sangat murah gitu. Kemudian dari sisi KPR kredit pemilikan rumah itu juga sudah ada SMF yang masuk ke lembaga bank syariah atau bank BPR syariah itu juga marginnya atau mungkin kalau di konvensi bunganya itu juga sama dengan bank-bank konvensional sehingga barangkali mungkin Ibu Is itu mungkin cerita 5 tahun lalu ya Bu mungkin saat ini kondisinya berbeda ya nanti kalau ada keperluan terkait permodalan ya bisa menghubungi Mas Anang ya mungkin nanti bisa disambungkan ke saya ya karena kita sering collab nih juga dengan Mas Budi juga kita sering kolaborasi. Ya demikian Mas Anang. Siap. Oke, itu semua pertanyaan-pertanyaan lewat chat udah habis. Silahkan sekarang pertanyaan-pertanyaan lewat speak up di screen. Kepada Bapak Ibu yang pengen bertanya, silakan bertanya ditujukan kepada saya siapa. Terima kasih. Pak Setio Utomo silakan. Kalau pengen ada yang disampaikan. Ini senior kita yang di Kudus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya kakak di Kulon Progo yang punya usaha ini rumah makan joglo desa, tetapi karena masa pandemi ya memang sepi sekali. Nah, pokok permasalahannya seandainya di BPRS Jogja yang ada di DIY itu ada model pendampingan misalnya terkait dengan manajemen pemasarannya itu loh atau promosi-promosi gitu bisa komunikasi enggak ya Mas? Misalnya kakak saya bisa menghubungi ke BPRS yang di Jogja gitu Mas, supaya ada pendampingan. Nah nanti kita istilahnya bayar fee juga ada masalah, tapi untuk prospek ke depan ini rumah makan yang kakak saya punya ini bisa eksis atau bisa bertumbuh kembang gitu, karena masa pandemi kemarin sangat ini menjadi putus asa seakan-akan, padahal itu investasinya luar biasa. Sudah mungkin bisa miliar juga kemarin kakak saya sudah invest, tapi masa pandemi ini sungguh menjadikan putus asa karena order atau yang mampir ke rumah makan ini sangat sepi. Itu di jalur Gandeles Mas, dekat Pelabuhan Udara Jogja yang Kulon Progo itu di YIA. Mungkin ada di forum ini enggak ya yang dari BPRS Jogja mungkin Mas, monggo ada yang bisa turun rembuk barangkali bisa bantu
proses promosinya, karena ini baru Pak, rumah makan kita itu baru. Pada saat grand opening memang ramai, banyak yang mampir juga. Ini produknya ya soto atau sop Klaten gitu. Siap. Dan juga yang adik ya ada, tapi rumah makan Padangan gitu. Cuman kalau yang rumah makan Joglo ini sudah besar, cuman sepi sekali nih. Mungkin mohon bisa komunikasi Mas. Terima kasih bantuannya. Ya, alhamdulillah sih. Masalah-masalah Bapak itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Dan saya yakin kita teman-teman di sini semua juga punya keberpihakan yang sama, dan juga ini teman-teman Jogja kan banyak nih, dan alhamdulillah junior kita nih Pak yang baru aja lulus atau masih sekolah sih, namanya M. Hasan Fajri, baru aja mempunyai PT HMI namanya, itu bergerak dalam bidang empowering, dan banyak sekali yang bisa dia kerjakan. Silakan De Hasan untuk menyambut tantangan ini. Oke, baik, terima kasih Mas Anang. Ya, sebelumnya terima kasih juga sudah dikenalkan. Jadi kalau kita belum bisa terlalu banyak cerita karena baru proses belajar ya, baru coba bikin inisiasi bersama teman-teman komisariat, sama melibatkan beberapa alumni yang berpengalaman. Kalau kita lebih ke bergerak di bidang pendampingan, khususnya di akuntansi, kemudian pembukuan ya dan lain-lain yang masih berhubungan sama akuntansi, kemudian pendampingan juga terkait pajak, Mas, untuk penyusunan SPT dan lain-lain, sama konsultasi di manajemen gitu. Misalnya apa yang bisa kita bantu terkait kinerja perusahaan dan lain-lain. Tapi ya karena memang baru proses pendirian, kemudian baru membentuk legal entitas dan lain-lain, kebetulan kan ada produk hasil Omnibus Law, itu bentuk PT perseorangan yang memudahkan teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang baru fresh graduate untuk membuat badan usaha gitu. Kalau dulu kan cuma CV, firma sama PT gitu. PT pun agak mahal untuk pendiriannya. Nah, PT perseorangan ini menjadi sebuah solusi gitu untuk teman-teman yang terbatas modal dan lain-lain. Itu sih Mas mungkin untuk perkenalan, belum bisa terlalu banyak untuk membantu. Oke, yang jelas De Hasan ini bagi saya itu sangat berani bahwa selama ini tercitrakan kalau lulusan UGM itu pengennya jadi ASN gitu. Tapi kita harus mendisrup itu, bahwa kita harus banyak sekali anak-anak muda HMI FEUGM yang jadi pengusaha, menjadi entrepreneur. Karena saat ini baru 5% entrepreneur di Indonesia itu. 5% itu harus menghasilkan pajak, harus menggaji karyawan, dan itu membuat perekonomian Indonesia tumbuh gitu. Alangkah luar biasanya kalau Indonesia dari 5% itu tumbuh menjadi 10% aja pengusaha Indonesia itu. Kita akan benar-benar cepat ada akselerasinya menjadi kekuatan dunia gitu. Dan saya yakin De Hasan itu diambil aja, nanti kontak-kontakan sama Mas Tio dikomunikasikan. Kita semua saya yakin mau bantu gitu untuk menjadi expertise yang pro bono gitu, untuk mengakselerasi perusahaannya De Hasan gitu. Ada Mas Amin, ada Mas Akbar, terus ada saya, juga ada senior-senior di sini yang sangat pengalaman. Nah, memang kita butuh kolaborasi gitu. Oke. Itu Mas Setio ya. Ya, silakan. Kita sebenarnya di grup HIK ada juga BPRS MCI, Pak. Iya, betul, yang di Jogja itu. Nanti bisa komunikasikan ke sana. Barangkali mungkin Pak Setio pengalaman di kami, Pak, kalau di Jabodetabek itu justru yang usaha rumah makan ya Pak, saat ini memang mereka memanfaatkan itu Pak, masuk ke GoFood gitu Pak ya, atau penjualan online Pak. Nah itu pengalaman kami ketika pandemi itu, mereka hanya agak berat tuh ketika awal pandemi ya Pak, sekitar 3-6 bulan Pak. Namun saat ini sih mereka sudah bangkit kembali karena masyarakat juga sudah
terbiasa membeli secara online gitu ya, dan omsetnya pun artinya walaupun Pak ya turun Pak, tapi tetap masih bisa mengcover Pak biaya operasional. Itu juga apa karena itu di Jabodetabek gitu ya. Nah, tapi memang kalau kami lihat sih rata-rata kami Pak di sektor makanan ya, misalkan di Tegal gitu ya, itu mereka tetap eksis Pak ya. Tetap, mungkin nanti bisa sharing Pak, barangkali ada kawan-kawan yang memang tetap bisa tahan apa mungkin dari pemasarannya Pak, strateginya yang pemasaran gitu kan. Karena ya, baru Pak itu. Atau mungkin hal yang lainnya. Kalau kami mungkin sekedar sharing Pak, ya beberapa ada usaha itu yang dia juga misalkan dia membagikan makanan Pak itu di ketika hari Jumat. Nah itu kan diumumkan tuh oleh panitia. Nah, itu akhirnya kenal tuh Pak branding. Itu barangkali dan juga yang lainnya Pak. Terutama mungkin mereka karena sudah masuk ke aplikasi Pak, ke sebagainya itu saya lihat walaupun tidak boleh makan di tempat, tapi penjualan yang online itu masih bisa menutup ya, sehingga mereka tidak tetap bisa membayar kewajiban kepada bank. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman lain silakan Boleh, yang mau saya menyampaikan Pak Irfan bicara. Ya, Irfan saya. Saputra ya, silakan Ya, Pak. ya. Pak Irfan. Pak Hadi, apa kabar? Pak Tuanku Guru Hadi. Ini Pak Hadi teman S3 saya nih di Trisakti nih. Mantap. Saya gara-gara Pak Hadi hadir di sini, dikirim link nih teman-teman saudara-saudara sekalian. Ya. Pak Hadi, saya to the point aja Pak Hadi. HIK membiayai food truck halal bisa nggak Pak Hadi? Food truck halal Pak Hadi untuk bagi-bagi makanan halal setiap hari Jumat. Ini ada yang mau nawarin proyeknya ke saya Pak Hadi. Ya, bekerja sama dengan Pak Irfan Sokibek, ya, Qbek di Wakaf sama Zakat Pak. Ini truknya udah tersedia dari trek, jadi trek halal ya Pak Hadi ya, gitu ya, trek halal. Nah mereka minta saya untuk mengkoordinir, saya nyambungin aja deh. Kalau Pak Hadi misalnya di HIK bisa membantu, nah ini insya Allah nih kita bagi makanan-makanan halal. Saya tuh terinspirasi begini Pak Hadi, waktu saya ke Bangkok meeting Pak Hadi ya, 5 tahun yang lalu, saya dikasih makanan halal Pak, gratis Pak, habis sholat Jumat Pak. Saya bingung Pak. Di komunitas di mana semuanya orang non-muslim Pak, Buddha Pak, gitu ya. Makan Pak, saya pikir saya bakal bayar tuh berapa bat gitu Pak Hadi. Ternyata gratis Pak Hadi, gitu loh. Malu juga saya Pak Hadi terus terang, gitu ya. Nah, setelah saya perhatikan ternyata memang kan banyak nih sekarang. Tapi kelihatannya dengan food truck ini mungkin bisa langsung terimplementasi nih Pak Hadi. Cicilannya bisa dibayar lah Pak Hadi. Urun-urunan sama kita Pak Hadi, ya kan? Ya, yang penting masalahnya dapat nih Pak Hadi nih. Muter tuh truk gitu kan. Terutama di kalangan kalau di Jakarta tuh segitiga emas gitu ya, tapi makannya untuk teman-teman Gojek, Grab gitu ya, yang memang menengah ke bawah lah gitu ya, gitu. Lebih bersih Pak Hadi, restorannya udah ada yang menyuplai Pak Hadi, chefnya, masaknya. Luar biasa. Jadi sertifikasi halalnya saya bantu dah Pak Hadi, mumpung saya auditor halal gitu, saya bantu lah, dapat sertifikasi halal lah, nanti saya bantu ngomong-ngomong tuh sama teman-teman halal. Udah tinggal jalan aja, satu jalan di Jakarta, kemudian ke Bandung gitu kan, kota-kota lain, Jogja gitu loh. Tapi BPR HIK Pak Hadi yang bayarin ya Pak ya. Ya Pak Presiden ya. Pak Hadi. Nggak banyak Pak Hadi, cuma 500 juta Pak Hadi. Sebelum dijawab Pak Hadi ya, ini tolong Pak Ifat itu ada nomor WA saya di chat kita kontak-kontakan Pak terkait dengan audit halal ya. Nah, Dan ini saya cerita dulu nih, Pak Hadi. Ini kesempatan luar biasa, harusnya udah pecah telur sebelum puasa Pak Haji. Jadi ini barang udah di launching pas puasa gitu. Satu itu, terus yang kedua tentang food truck itu di pola yang lain, teman saya alumni HMI FEU UGM juga anak 98 itu namanya Mas Indra. Dia sekarang ada proyek akhirat itu menyebarkan 500.000 Al-Qur'an di seluruh Sumatera. Dan itu pakai kayak gitu, mobile kayak gitu. Jadi itu pakai kontainer yang gede-gede, dan itu aktif di YouTube, live di YouTube gitu loh. Nah, dengan pola yang sama itu bisa itu di food truck tadi.
Itu aja sih inspirasi dari saya. Lanjut, monggo Pak Hadi untuk menanggapi dari Pak Ya, Irfan. Pak Hadi ya. Minta Baik, tolong saya nih. kira, ya nanti bisa ditangkap oleh kita Pak Anang ya. Siap. Nanti dengan Mas Budi juga bisa nih. Mas Budi dari Siap, Mes. siap. Siap buat Bazar nih. Lumayan tuh Yang food truck buat Bazar. Bazar Iya. itu. Yang penting itu bukan kita nge-zoom ini, tapi setelah nge-zoom kita mau ngapain gitu loh. Nah, kalau saya setelah nge-zoom Pak Anang, yang penting PMA Pak Anang. PMA itu bukan penanaman modal asing, penanaman modal akhirat Pak Anang. Siap. Nah, akhirat saya itu bersama-sama Pak Hadi nih. Udah 3 tahun saya kuliah bareng sama Pak Hadi nih. Mantap. Dan sama Oke. lulus bareng nih. Cuman belum Oke. ada terwujud satupun juga jadi dokter nih. Belum ada yang terrealisasi. Daripada kita makin banyak dosa Pak dia, udah bikin food truck aja tadi. Ya, truknya udah ada halal syariah, makanannya udah ada halal syariah. Tinggal pemodalnya beli truk Pak Hadi sama cash flow-nya. Nanti kita bayar bareng-bareng ke banknya Pak Hadi. Ya, itu Pak Pak Hadi. ya. Ya, siap. Ini minta tolong Pak Wuston nih, Muhammad Wuston untuk open mic. Kami tunggu nih Pak Muhammad Wuston. Silakan Pak Muhammad Wuston. Halo Pak Wuston. Ya, Pak Wuston ini dari Aika juga nih direksi. Silakan Pak Wuston. Oke, Pak Wuston kelihatannya belum nih. Terus ini Made Hasan Fajri ini nyampein bahwa bisa tuh kolaborasi sama teman-teman komisariat FIB UGM. Dia udah eksis di sana melakukan program bagi-bagi nasi Jumat malam di Jogja untuk teman-teman tukang beca dan ojek. Saya yakin saya pernah tuh ngalamin sebelum pandemi itu bagi-bagi nasi waktu waktu buka puasa itu sampai yang bagi-bagi itu kesusahan mau bagi kepada siapa karena saking banyaknya orang yang bagi gitu loh. Dan ini kan semangatnya luar biasa gitu. Sehingga harapannya bagi-bagi nasi itu tidak hanya hari Jumat aja gitu. Biasanya kan kalau Jumat pagi itu kan full gitu. Padahal di sisi lain orang makan kan nggak hari Jumat aja gitu. Gitu. Oke, itu dari teman-teman semuanya dan Pak Wuston juga nggak bisa ngasih pernyataan atau pertanyaan ya. Kalau Dani, silakan Dani. Dani. Dani siapa ini Pak Anang? Ya silakan. Ada banyak Dani. Ya, ini saya Dani Irawan dulu aja ya, Anang. Ya. Kan kalau silakan memberikan pertanyaan. Sebenarnya punya pertanyaan, cuman tak kasih background pertanyaannya dulu sedikit ya, Mas Anang ya. Ya. Berangkatkan dari pemahaman bahwa intinya tujuannya adalah bagaimana cara kita bisa mengembangkan UMKM syariah gitu kan ya. Selama ini skema untuk pengembangan itu kan kebanyakan yang diuplek-uplek itu urusan financingnya ya, pembiayaan. Padahal kan sebenarnya transaksi itu terjadi ya ketika bisa dijual itu barang. Selalu kita fokus terlalu banyak pada bagaimana memproduksi, tapi kurang memberikan perhatian pada bagaimana menjualnya. Ini saya juga ada pengalaman, selain sebagai karyawan, saya juga ya sedikit-sedikit gitu kan, jual-jualan gitu kan. Nah itu problemnya muter-muter selalu di situ kan gitu. Nah untuk bisa ngejual barang itu kan Pak, karena kita kan teorinya kan kita perlu punya pengetahuan juga mengenai marketnya kita gitu ya, menentukan target market. Nah hal ini yang menjadi susah gitu ya, dan terus terang kalah lah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan korporasi yang besar ketika mereka punya data gitu ya. Marketplace ini kan mereka tuh punya data, mereka jual yang beli ya orang-orang gede-gede, perusahaan gede-gede, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam penjualan dan memenangkan pangsa pasar gitu. Nah, terus bagaimana nih yang UMKM selama ini jadinya tertinggal dan UMKM ini ya cuma dapat remah-remahnya aja lah kira-kira kayak gitu. Karena mekanisme usaha yang dilakukan strateginya masih tradisional. Nah, saya melihat di situ kan di sini nih kebetulan forum ini ada dari akademisi nih ya, idola saya zaman kuliah nih Mas Akbar Ahmad Susanto ini. Nah, saya pengen tahu apakah ada semacam program yang di kampus sana, dalam setengah kampus yang melakukan market research gitu ya,
Dulu saya pernah diajak Mas Anang ke Kendal, Mas Anang dapat Ya, proyek masih ingat ya BPRS. dari BI gitu ya. Ya. Bayangan saya tuh kira-kira kayak gitu. Apakah ada gitu sehingga kita bisa manfaatkan pemetaan pasar sehingga kita bisa lebih strategis gitu dalam melakukan alokasi distribusi atau alokasi, bisa jual produknya kita lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan ya kan Mas Akbar tuh punya tuh ya mahasiswa tenaga kerja murah yang memang untuk lulus ya harus riset gitu. Bisa nggak sih diarahkan? Dan kalau memang ada, bagaimana sih Mas Akbar kita bisa mengakses informasi tersebut gitu? Karena terus terang saya belum punya usaha misalnya nih, saya mau usaha apa gitu. Nah, paling gampang ya cari lapak ya, jual seada-adanya di situ ya belum tentu laku gitu jatuhnya. Nah, ada nggak Mas Akbar kira-kira yang riset-riset yang bisa kita gunakan untuk bisa melakukan penetrasi pasar secara lebih efektif gitu. Kalaupun ada misalnya bagaimana mengaksesnya dan teman-teman yang melakukan asosiasi ini pendampingan ini nih, apakah juga punya di backup oleh data-data tersebut sehingga bisa lebih memberikan value gitu loh kepada UMKM terutama yang berbasis syariah ini. Kira-kira mungkin seperti itu ya, Mas Anang. Ya, monggo mungkin siap. dialokasikan ke siapanya. Terima kasih. Ya. Emang kita melakukan riset-riset itu ternyata selalu teringat. 20 tahun yang lalu apa kita lakukan itu sampai sekarang teringat gitu. Apa yang lakukan dengan Mas Dani ini, saya masih ingat naik motor dari Jogja sampai Kendal gitu. Terus kena hujan, motornya juga sempat bermasalah gitu. Dan juga itu mega pro zaman dulu gitu. Terus setelah itu saya sama PNM juga gitu, muter-muterin lembaga keuangan mikro, BFT, koperasi di seluruh provinsi Jawa, Jogja gitu. Itu juga sampai sekarang itu masih kok dulu kayaknya nikmat banget gitu loh. Bisa nggak sekarang ini seperti itu? Terus juga mimpi bahwa kok dulu zaman mahasiswa bisa ya naik gunung sampai puncak Sindoro, Sumbing gitu, Bromo gitu, terus Lawu gitu. Sekarang bisa nggak ya aku seperti ini gitu? Itu luar biasa. Jadi pengalaman yang luar biasa. Kepada Mas Akbar, silakan Mas menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan Mas Dani. Ya, halo Mas Akbar. Oke, kalau Mas Akbar belum siap, Mas Budi, bisa nggak Mas Budi? Ada nggak Mas Budi? Ya, silakan Mas Budi. Boleh diulang pertanyaannya tadi, Mas Anang? Waduh. Dan itu kalau nanya kayak gitu Mas, ngomongnya panjang banget. Sampai kita tuh lupa pertanyaannya apa. Pada intinya begini Mas Anang, sebenarnya menurut saya yang dibutuhkan oleh UMKM ya, terutama yang berbasis syariah itu adalah gimana cara kita jualan produk ya. Barang gampang untuk produksi karena mungkin teknologi nggak tahu. Kita bisa produksi nggak bisa jualan, problemnya kan di sana. Nah, untuk bisa jualan itu kan kita perlu bisa memetakan target market gitu. Yang kira-kira sesuai dengan produk kita tuh ada di mana kita mau nyamperin ke sana gitu. Problemnya kan kita nggak tahu ini UMKM ini teman-teman ini mau jualan di mana, target market mana yang kira cocok dengan saya gitu. Nah, itu kan butuh riset gitu ya, butuh riset. Ada nggak sih lembaga risetnya itu gitu ya yang bisa mensupport kebutuhan itu tadi gitu ya. Itu sih pada prinsipnya. Kalau ada, di mana kami bisa mengaksesnya kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Dani, tapi sepengetahuan saya untuk lembaga riset khusus itu sih belum ada. Tapi kalau untuk lembaga pelatihan UMKM, jadi UMKM itu dibina dari cara produksinya, cara kemasannya itu cukup banyak sih kalau itu lembaga-lembaga independen swasta. Jadi sebagai inkubatornya itu sebelum misalnya mereka dikenalkan ke market yang lebih luas dengan dengan kemasan yang lebih bagus itu ada sih. Jadi pelatihannya tuh bertahap gitu.
Pertama, bagaimana lihat produknya, bagaimana mengemasnya, terus yang terakhir itu nanti bagaimana mendapatkan pembiayaan di situ. Itu yang saya tahu sih. Oke, sip. Oke, sebelum Akbar menjawab, silakan ini Profesor Martino Wibowo PhD untuk menjawab pertanyaan dari Dani tadi. Silakan, Mas Tino. Waduh, ngapunten ini Mas Anang. Ini ada 3 hal apa istilahnya 3 Zoom ini. Wah, luar biasa. 3 Zoom, 3 laptop. Jadi gimana Mas tadi? Sorry, tadi agak kelewat ini. Dan ngomong Dan. Iya, tambah ini menang ini. Gini nih, tak tandani. Jadi UMKM itu gimana pedagang UMKM itu dapat mengambil atau melihat data riset terhadap produk yang akan ditawarkan itu. Kalau nggak salah seperti itu sih. Adakah lembaga riset seperti itu? Ya hampir begitu, Mas, kira-kira. Tapi pada prinsipnya gini, bantuan kepada UMKM itu kan yang saya tahu ya selama ini sebagaimana pernah disebutkan tadi gitu ya, aspek produksinya dan pendanaan. Itu problema adalah kita tuh udah banyak gitu, cara memproduksinya itu udah banyak, pendanaan udah berseliweran di mana-mana. Yang masih kurang menurut saya itu menjadi gapnya itu adalah bagaimana kita bisa melihat, memetakan dengan baik target marketnya itu yang sesuai dengan produk yang kita miliki atau yang bisa kita lakukan. Nah itu yang masih belum banyak gitu ya, market riset gitu. Misalnya tadi saya kalau nggak salah dengar daerah sekitar bandara misalkan, kenapa kok sepi gitu? Saya punya lapak di sana, kok sepi gitu. Nah itu bukan bagaimana cara menjualnya kan kalau menurut saya gitu, tapi sebenarnya yang potensial di sana itu marketnya kayak gimana yang mereka butuhkan gitu, sehingga saya bisa menyesuaikan produk saya dengan kebutuhan yang di masyarakat yang ada di sana. Kan pada prinsipnya itu gitu ya. Nah tapi untuk tahu demografinya masyarakat di sana itu seperti apa, menengah ke atas kah, produk seperti apa yang kira-kira sesuai yang saya jual di sana. Nah hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya yang membedakan lah ya antara yang usaha tradisional dengan yang lebih advance gitu. Nah bagaimana kemudian komunitas masyarakat ekonomi syariah ini bisa memberikan nilai gitu ya, membantu para pengusaha kita terutama UMKM itu untuk menutup gap tersebut gitu. Ada nggak sih riset pasar yang bisa dilakukan gitu ya? Yang bisa kita lihat kira-kira gitu. Silakan Mas Martino menanggapi. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau kita lihat kembali turunan UU Cipta Kerja itu kan di nomor 7 2021 itu kan ada kriteria UMKM ya beberapa. Jadi misalnya mikro itu kalau tidak salah saya ingat saya modal sampai paling banyak 1 miliar, di mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu usaha kecil itu kalau nggak salah sekitar 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Nah, yang menjadi kendala itu sebenarnya ada di posisi mikro sebenarnya. Kalau saya lihat karena mikro ini kan sering berpindah tempat, lalu kemudian spesifikasi usahanya juga kadang berubah. Dan untuk merisetnya memang mereka sendiri ketika kita mengadakan survei ataupun yang lain itu agak sulit karena memang banyak lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat maupun departemen koperasi sendiri atau dinas koperasi di daerah itu sering melakukan hal seperti itu, survei terus melibatkan stakeholder baik universitas maupun yang lain, lembaga survei yang lain itu sebenarnya sudah sering, tapi kan kemampuan dari ataupun kemauan daripada pengusaha sendiri untuk ke arah situ agak kurang. Yang pertama tadi disebutkan memang keperantaraan pasar, saya sangat setuju karena
market itu mereka juga butuh sosialisasi market itu seperti apa yang bisa dituju oleh mereka, apalagi kalau sekarang sistemnya lebih ke arah online system, digital marketing, tentunya mereka harus lebih banyak literasi di dalamnya melalui misalnya capacity building dan sebagainya. Banyak sekali NGO ataupun lembaga pemerintah itu concern terhadap itu, bahkan di Depkop sendiri ada lembaga khusus untuk memberikan literasi itu. Nah, sejauh pengalaman saya selain itu adalah kalau usaha kecil biasanya ke arah legalitas, untuk misalnya produk-produk mereka ketika mereka pasarkan. Nah, terus kemudian yang kemarin sempat kita juga berbicara itu adalah ruang pamer, misalnya ruang pamernya mereka tidak punya, bagaimana akhirnya pasar bisa merespon itu. Nah, itu yang sepertinya menjadi kendala yang terbaru pada usaha yang sifatnya adalah tapi lebih ke arah mikro biasanya, Mas. Biasanya seperti itu. Kalau kecil menengah mungkin mereka sudah bisa mendapatkan pembiayaan karena mereka juga sudah siap misalnya sertifikat tanah, mereka juga bisa memberikannya. Nah, kalau mikro ini yang harus kita jadikan concern. Karena sangat kecil ininya, skalanya. Begitu mungkin, Mas. Ini mohon maaf sekali sambil ada Mas Dedi ya, Mas Dedi bisa karena beliau fokus di UMKM untuk wirausaha. Terima kasih Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Anang. Ya silakan Mas Akbar. Aku tintanya tak kira aku ngenteni gitu ya. Ya, tapi saya nggak bisa kasih komentar nih, Mas Tino kan ahlinya itu memang sekolahnya itu Mas. Jadi ya saya dari aja lah gitu ya. Walaupun tapi gini, saya share sedikit aja ya satu poin. Kebetulan saya sedang terlibat dengan sebuah kegiatan membantu teman-teman dan di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu sedang mendesain inkubator ekspor produk halal UKM. Tapi memang ini levelnya agak beda. Jadi ini levelnya adalah UKM produk halal yang mau ekspor gitu ya. Dan dari diskusi-diskusi itu memang ada banyak evaluasi yang bisa kita munculkan terkait dengan inkubator-inkubator kita. Ya sebenarnya kan kalau kita mau bicara tentang pendampingan para UMKM yang mau utuh itu kan sebenarnya inkubator. Sebenarnya kalau mau inkubator yang beneran ya, yang utuh gitu ya, yang komprehensif gitu, yang dia nggak hanya satu sisi pendanaannya saja atau sisi produknya saja, tapi dia sebenarnya sebagai satu keseluruhan pendampingan gitu. Tapi saya kira-kira setuju dengan Mas Tino tadi ya, dan di situ ada banyak PR memang yang harus kita perbaiki terkait dengan itu. Gitu aja mungkin Mas Ana. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi lain dari teman-teman? Oke, saya kira cukup. Kita lanjutkan ke ini pidato penutupan kepada Adinda Faras Hidayatullah yang saat ini sebagai Ketua Komisariat HMI FEB UGM. Kepada Dek Faras dipersilakan untuk menyampaikan pidato penutupan. Siap, terima kasih Mas Anang. Ya, perkenalkan Bapak-bapak semua dan Ibu-ibu, saya Faras Hidayatullah. Sekarang jadi Ketua FEB yang insya Allah minggu depan sudah ganti Mas Anang. Ya, siap. Minggu depan sudah RAK, jadi akan digantikan dengan generasi yang lebih muda gitu. Kalau tadi saya mendengar pemaparan dari Bapak-bapak semua, saya ingat hadis Rasul Mas Anang. Ya. Yang artinya akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan harta yang halal atau yang haram, cara-caranya kayak gitu Mas. Dan saya rasa itu semoga tidak terjadi di zaman sekarang ya Mas ya, karena masih ada nih, ada Pak Akbar, ada Pak Amin, ada Mas Pak Budi juga, terus ada Pak Hadi juga yang terus membumikan istilahnya prinsip-prinsip halal ini dan syariah gitu. Terus saya juga tadi menyoroti bahwa tren industri halal ke depannya ini akan meningkat gitu. Dan ini juga semoga menjadi menjadi optimisme bagi para pelaku usaha. Itu tuh lebih aware kepada prinsip-prinsip halalnya gitu, karena
kedepannya industri halal ini akan semakin meningkat. Karena juga tadi juga dijelaskan, tapi terkait tentang literasi keuangan syariah yang rendahnya itu ya Mas ya. Saya juga punya pengalaman ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di kampus itu, banyak menurut mereka banyak hal-hal yang diharamkan itu Mas, terkait dengan di halal-halal ini. Masa dikit-dikit haram kayak gitu. Kayak misal tentang riba gitu, ketika kita diskusi dengan riba, kalau misal semua riba, kapan kita kayanya kayak gitu Mas? Ada pendapatnya kayak gitu. Kalau misal kita nggak hutang di bank, hutang bank konvensional, kapan nih bisnis kita berkembang? Dan saya rasa dari webinar ini sudah terjawab Mas, banyak sekali cara-cara selain cara-cara yang diharamkan tadi. Tadi juga ada dari HIK juga sudah memfasilitasi, dari Mas juga memfasilitasi, dan lain sebagainya seperti itu Mas. Jadi itu saja Mas, semoga dengan webinar ini bisa membumikan juga prinsip-prinsip halal dan kesyariahannya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini berkumpul dalam sebuah forum yang baik gitu ya, dan saya yakin ini kumpulan orang-orang yang baik, dan kita bahas juga permasalahan-permasalahan yang baik gitu. Nah, sebaik-baiknya kita adalah lebih baik bahwa apa yang kita bicarakan hari ini saat ini adalah kita lakukan aksi-aksi nyata untuk pengembangan industri halal dan pengembangan perbankan syariah, ekonomi syariah dan keuangan syariah gitu. Itu aksi-aksi nyata yang mana 20 tahun yang lalu itu hanya definisinya hanya semacam perbankan syariah, keuangan syariah. Nah, sekarang udah banyak nih milestone yang ada di industri halal di sektor real syariah gitu. Semoga aja ini bermanfaat, dan saya yakin ini semua dengan itikat baik bahwa semoga aja ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Bila taufik wal hidayah, nasrul minallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman yang lain. Amin, matur sangat Pak Fudi. Ya, selalu. Pak Setio, makasih. Terima kasih Mas Akbar, Mas Amin. Mas Setio, apa kabar? Baik, Mas Amin. Insan cita. Oke. Pak Hadi, terima kasih banyak. Semua apa kabar? Salam dari Pak Hadi. Matur sangat, santai Pak. Hadi nggak ke Bandung, Pak Hadi? Ada yang ke Parahyangan nggak, Pak Hadi? Nggak ada, Pak. Ada undangan. Offline nih, offline ya. Offline ya. Luar biasa nih, Parahyangan. Rame Pak ya? Siap. Rame ya? Enggak sih, enggak rame. Mas Budi. Ya. Mas Budi, VR kita lanjut nih. Nanti aku silaturahmi ke MSDKI. Siap. Tadi kan mendesain tadi properti halal, terus apa tadi itu banyak tuh tadi PR-nya yang kita bisa lakukan gitu. Ini kalau ada mau Mas Budi sama Mas Hadi gitu kan. Ini Insya Allah nih Mas Hadi itu kayak Pak Erlangga Hartarto ternyata kalau lagi pakai baju kuning kayak gini. Gini kan, mantep. Aku tadi kaget gitu loh. Aku ngundangnya Mas Hadi kok yang hadir Pak Erlangga Hartarto gitu. Golkar. Capres. Sama nasibnya. Sama nasibnya, amin. Ya. Luar biasa. Ini Mas Budi berarti di Bandung ya? Iya nih. Lagi lagi laporan direksi. Ya wes. Kan nggak ada LB kan? Nggak ada. Aman berarti aman. Kalau nggak ada LB aman. Ini lagi laporan direksi, aku tak dengerin biar bisa ya, tanya-tanya. Terima kasih ya. Ya udah, terima kasih. Mari kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi nggak nih? Lihat. Mana katanya gimana? Hah? Pemberesin. Ya namanya ini cukup baik juga. Susah nanti. Kita jalan aja yang penting.
Mau di mana? Di pondok bisa. Mau di pondok ini tuh gedung itu dicari. Kalau enggak yang kejauhan di sono, Tanah Suci Cibubur, atau Tanah Suci Bekasi. Kalau gedenya gede Bekasi. Gedenya gede Cibubur. Nggak tahu, kan tinggal naik motor. Yang penting aja udah selesai. Sudah. Kasih apa? Coba lihat. Oh ya udah, boleh. Ayo juga mau beli kayak gini. Bagaimana yang lain rusak? Gimana? Ya nanti lah gampang. Berangkat sekarang. Ya kan kita sholat dulu di sholat di masjid di sepanjang jalan. Ya. Gedean Cibubur lah, gedean Tanah Suci Cibubur. Enggak ada. Bisa enggak ada. Bukan nanti beli itu banyak di pinggir jalan. Iya kan di toko-toko HP pinggir jalan yang gede-gede itu sayang. Banyak. Dikasih apa? Kan itu khusus aksesoris, jadi itu bukan belinya bukan di toko HP, tapi di toko aksesoris banyak itu.